Samuel 7 ayat 29a. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, Supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Kiranya engkau sekarang Berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Kiranya engkau sekarang Berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya.
Kak Nunu belum datang ya? Belum itu, Kak. Sudah, tapi dari tadi itu masih mikir-mikir mau bikin tebak-tebakan yang seru. Tebakan apa itu Kak Nunu? Hewan apa yang kalau ditanya tidak mau jawab? Hewan. Apa ya? Hewan apa ya? Gak tahu ya. Kura-kura tidak tahu. Oh iya bener. Kalau gitu aku juga punya tebakan. Kenapa Superman di bajunya ada huruf S? Ayo. Aku tahu. Apa Kak Nunu? Biar gak salah panggil. Salah. Karena kalau XL kedodoran. Mobil apa yang harus tepat waktu? Mobil ambulan Kak Yos. Salah, Kari. Mau bilang ini waktunya mulai ibadah. Nanti telat loh mulainya. Aku juga mau bilang. Yuk, kita ibadah. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Ari. Selamat pagi Kak Nunu. Ya, kita mulai sekolah minggu kita. Tapi hari ini Kak Nunu ditemani oleh Kak Ari. Selamat pagi Kak Ari. Ayo. Halo adik-adik, nama kakak Ari. Senang sekali pagi hari ini bisa bergabung bersama di sekolah minggu. Selamat bergabung di sekolah minggu dan selamat melayani Tuhan ya Kak Ari ya. Terima kasih Kak Nunu, terima kasih adik-adik. Sekarang kita mau memulai, kita nyanyikan lagu pertama. Lagu apa Kak Ari? Selamat pagi Tuhan, kita kasih selamat pagi ya buat Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Kak Ari, sebelum kita lanjutkan puji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kak Ari pimpin dalam doa. Adik-adik, ayo kita berdoa ya. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini boleh beribadah bersama oleh karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami dalam mengikuti ibadah pagi hari ini, biar bisa beribadah dengan baik. Berkati ibadah dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kak Nunu, Ya. Tuhan itu cinta ya sama anak yang taat. Ya, Tuhan cinta pada anak taat, taat pada mama, taat pada papa, terlebih anak-anak cinta taat kepada Tuhan. Seperti judul lagu yang kita mau nyanyikan. Nyanyi apa Kak Ari? Jadilah anak taat, adik-adik. Karena kita cinta sama Tuhan, kita harus taat ya sama Tuhan. Yuk kita nyanyi jadilah anak taat dengan semangat ya.
Adik-adik, sudah siapkan hati, sudah siapkan Alkitab? Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Dengan pujian apa Kak Nunu? Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo, selamat pagi adik-adik. Sangat bersyukur dan senang sekali dapat bertemu dengan kalian. Walaupun masih ibadah online, hari ini kakak mau sapa yang ada di rumah. Halo, ada yang di kelas, di gereja. Puji Tuhan ya, kita semua kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan hari ini. Ayo kita sama-sama berdoa, ambil sikap berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Baik yang di rumah maupun di gereja, di ruang kelas kami masing-masing, kami sangat bersyukur karena Tuhan memelihara hidup kami, mengasihi kami. Kiranya Tuhan memberkati akan waktu di mana kami belajar firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mau belajar firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak kalian menyanyikan satu lagu. Lagunya pendek sekali. Nah, lagu ini mungkin ada yang sudah bisa atau masih belum pernah sama sekali mendengar. Kita belajar sama-sama ya. Yuk, kita sama-sama nyanyikan ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Amin. Pujiannya pendek adik-adik, tapi kita bersyukur karena Tuhan memelihara hidup kita. Seperti Tuhan memelihara semua alam ciptaannya, Tuhan mengasihi kita untuk memelihara kita. Nah, hari ini Kak Elis akan mengajak kalian mendengarkan sebuah cerita di Alkitab tentang seorang yang sangat taat kepada Tuhan, setia akan pelayanannya kepada Tuhan. Nah, Bapak ini adalah seorang nabi adik-adik. Nabi adalah penyambung lidah Tuhan. Apapun yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya, dia sampaikan. Tidak boleh dikurangi atau ditambah. Nah, siapa ya dia?
kita mau ambil Alkitab. Yuk, kita ambil Alkitabnya, kita buka di dalam kitab Perjanjian Lama adik-adik. Di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 24. Tapi kakak mau membacakan beberapa ayat saja. Nah, sebelumnya kakak mau menceritakan tentang seorang bapak ini. Bapak yang tadi dikatakan sangat taat kepada Tuhan. Nah, bapak ini bernama Bapak Elia. Dia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan dan hidup di dalam masa pemerintahan Raja Ahab di Israel. Bapak Elia ini adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel dan juga Raja Ahab yang pada waktu itu memerintah bersama dengan istrinya yang bernama Ratu Isabel. Nah, adik-adik, satu kali Tuhan berfirman kepada Bapak Elia supaya memberitakan sebuah kabar yang tidak mengenakan bagi rakyat Israel, bagi Raja Ahab, yaitu pada tahun ini bahkan beberapa tahun ke depan, kurang lebih adik-adik, kurang lebih 3 tahun, akan terjadi kekeringan di Israel. Tidak ada hujan. Mereka akan mengalami yang namanya kelaparan. Wah, mendengar kata-kata dari Bapak Elia ini, Raja Ahab bukannya langsung sedih dan memohon kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta tolong, tetapi marah kepada Bapak Elia. Bahkan berniat untuk mengejar dan membunuh, mencari Bapak Elia. Karena apa adik-adik? Ternyata Raja Ahab dan istrinya ini hidupnya tidak menyukakan hati Tuhan, membuat Tuhan sedih. Dia menyembah berhala, patung-patung buatan tangan manusia. Nah, ketika mendengar itu, Tuhan tahu, adik-adik, Tuhan berkata kepada Bapak Elia, supaya Bapak Elia pergi ke sebuah sungai yang bernama Sungai Kerit. Di situ dia akan hidup sementara sampai Tuhan berfirman lagi apa yang harus dilakukan oleh Bapak Elia ini. Aduh, Kak Elizabeth berpikir ya, Tuhan mengatakan Bapak Elia harus pergi ke Sungai Kerit. Wah, nanti gimana makannya ya? Susah kan? Terus ya minumnya sih dari sungai, tapi gimana ya hidupnya? Apakah Bapak Elia ini taat? Kita lihat di ayat 5 ya adik-adik ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 5. Kakak bacakan. Lalu Bapak Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Dia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Pertanyaan Kak Elizabeth adalah tadi, terus gimana kalau lapar? Ayat 6 menjawab, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan minum dari sungai itu. Nah, adik-adik, Tuhan itu tahu kebutuhan, keperluan Bapak Elia. Nggak seperti Kak Elizabeth tadi berpikir, khawatir duluan. Gimana ya nanti hidupnya Bapak Elia? Tuhan tahu. Tuhan tahu ketaatan Bapak Elia, percaya bahwa ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, Bapak Elia lakukan, Tuhan tidak meninggalkan Bapak Elia. Adik-adik, ceritanya nggak sampai selesai di sini loh. Wah, ternyata pada waktu itu kan bertahun-tahun nih adik-adik. Bukan kayak kita musim 2 musim, penghujan sama kemarau. Ini setiap hari mengalami kekeringan. Lama-lama sungai juga kering kan ya. Kalau semakin kering lama-lama Bapak Elia gimana minumnya? Tuhan berkata lagi sama Bapak Elia, kamu pergi ke Sarfat. Di situ kamu akan menemui seorang janda
yaitu ibu yang sudah tidak punya suami adik-adik, bersama dengan satu orang anaknya. Di situ kamu akan ditolong oleh ibu janda ini. Tuhan akan memelihara hidup Nabi Elia. Lalu apa ya yang dilakukan oleh Nabi Elia? Kalau Kak Elizabeth sih mikir lagi ya. Bener enggak ya? Kan lagi susah. Nanti ibu janda itu juga susah. Aduh, mikir dulu. Nabi Elia enggak. Ayat 10a coba adik-adik kita baca. Sesudah itu ia bersiap. Lalu pergi ke Sarfat. Taat adik-adik. Bapak Elia taat kepada perintah Tuhan. Pergi ke Sarfat, bertemu dengan ibu janda ini. Betul adik-adik. Waktu bertemu ibu janda ini sedang mencari beberapa potong kayu bakar untuk apa ya? Waktu dia melihat Bapak Elia, dia berpikir, aduh siapa ini ya? Dia tetap mencari kayu bakar untuk ternyata membuat makanan pada hari itu. Bapak Elia berkata, ibu bolehkah minta minum di dalam kendimu itu? Wah, ibu janda langsung kasih ya. Oh boleh. Bapak Elia ngomong lagi, bolehkah aku dibuatkan sepotong roti? Nah, mulai ibu janda mengatakan, Bapak, Tuhan tahu aku itu sedang kesulitan. Di rumahku hanya ada segenggam tepung. Dan di botol minyakku hanya sedikit sekali. Dan itu cukup buat aku membuat roti dan anakku makan hari ini. Kalau besok aku nggak tahu, mungkin aku sudah mati bersama dengan anakku. Bapak Elia berkata, Ibu, jangan takut. Aku datang karena perintah dari Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel. Ketika kamu memberikan dan membuatkan aku sepotong roti bundar kecil, dan sisanya kamu buat untuk makan bersama anakmu, kamu harus percaya bahwa tepung dan minyakmu tidak akan pernah habis sampai masa kekeringan ini selesai. Ibu janda itu tidak berkata-kata lagi adik-adik. Melakukan apa yang dikatakan oleh Bapak Elia. Dan firman Tuhan berkata, betul, tepung dan minyak yang dimiliki oleh ibu janda ini tidak pernah habis sampai ibu ini melewati masa kekeringan. Pada satu kali, ibu janda ini datang lagi kepada Bapak Elia. Bapak Elia, aku sekarang sedang sedih sekali. Anakku satu-satunya sakit parah. Bahkan sekarang meninggal. Adik-adik, ada cerita yang baru lagi. Ibu janda sedang berduka. Anak satu-satunya meninggal. Lalu Bapak Elia mengajak anak yang sudah meninggal itu dibawa ke ruang atas dari rumah ibu janda ini. Dan Bapak Elia berseru kepada Tuhan, memohon Tuhan berkenan memberikan kehidupan kepada anak dari ibu janda ini. Sehingga nama Tuhan dimuliakan bagi bangsa Israel, menjadi juga khusus bagi ibu janda ini. Tuhan berkenan adik-adik, anak ini hidup kembali. Dan ibu janda ini sangat berbahagia. Dia belajar dari ketaatan, kepercayaan Bapak Elia kepada Tuhan. Nah, hari ini melalui cerita yang kita dengar, adik-adik dan Kak Elizabeth, ayo belajar ya dalam hidup kita, taat kepada Tuhan, taat akan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan firmankan. Lewat firman Tuhan ini pada hari ini, kita belajar bahwa ketika kita belajar firman Tuhan dengan taat, bahkan melakukannya, tidak gampang ya. Kadang penuh dengan kesulitan, kadang baca firman Tuhan males. Aduh, setiap minggu ada ayat hafalan yang harus dihafal. Susah ya belajar firman Tuhan, taat lakukan firman Tuhan lagi. Aduh, tetapi kita percaya kepada Tuhan bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya diminta untuk taat, tetapi Tuhan memampukan kita. Ketika kita percaya, Tuhan menolong kita, bahkan memelihara hidup kita.
Adik-adik, kalau kita melihat sekarang hidup kita selalu ingat dan bersyukur kepada Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan itu seperti Bapak Elia loh. Bukan hanya dipelihara dari makan minum, pakaian yang kita pakai, rumah buat kita tinggal. Tetapi Tuhan memelihara hidup kita itu dengan menyediakan orang-orang yang mengasihi kita. Ada papa mama, ada kakak-kakak, mungkin yang punya kakak-kakak, ada opa-oma, orang-orang yang mengasihi kita. Ada orang-orang yang memelihara kita lewat mendoakan kita, mencintai kita. Mereka itu adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan pemeliharaan Tuhan buat kita. Nah, bagi kita, ayo belajar. Kita juga melihat mereka, merasakan kasih sayang mereka, kita juga mau dipakai oleh Tuhan jadi berkat. Mendoakan papa mama, waktu papa mama harus bekerja. Nih kondisi sekarang adik-adik kan masih belum membaik ya. Si virus coronanya belum berlalu. Harus tetap prokes kayak kakak sih hari ini harus pakai masker. Harus benar-benar menjaga kesehatan kita dan juga orang lain. Tapi kita percaya ketika kita taat melakukan peraturan kesehatan, kita saling menjaga. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayo belajar, kita taat kepada firman Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak yang cakap, semangat melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan ingat, Tuhan tidak tinggalkan kita loh. Walaupun sulit, walaupun susah, Tuhan selalu menemani kita, memelihara hidup kita. Amin. Kita berdoa ya adik-adik. Kita bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Sebagai teladan utama kami, yaitu Tuhan yang begitu taat kepada Bapa di surga. Demikian juga kami rindu memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Taat melakukan firman Tuhan, bahkan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Bahkan memelihara hidup kami, menolong kami dalam keadaan apapun juga. Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 23 ayat 4a. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi ya, Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kari, bawa apa itu? Ini amplop persembahan Kak Nunu, karena sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Ya, adik-adik juga ya, siapkan persembahan. Kita mau memberikan persembahan pada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya.
Adik-adik, kita sudah berikan persembahan pada Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh mempersembahkan sebagian berkat yang dari Tuhan. Kiranya persembahan kami dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktunya kita membuat aktivitas. Persiapkan bahan-bahannya dan Kak Elga akan menolong kita membuat aktivitas hari ini. Silakan Kak Elga. Adik-adik sudah selesai mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang waktunya mengerjakan aktivitas. Pasti adik-adik sudah menyiapkan alat dan bahannya. 1 lembar kertas lipat besar, 4 lembar kertas lipat kecil, 1 lembar kertas HVS putih, alat tulis, gunting, lem, dan jangka. Langkah pertama, ambil kertas lipat berukuran besar dan lipat menjadi 2 bagian. Setelah itu, lipat lagi menjadi 2 bagian untuk menentukan titik tengahnya. Ambil jangka, buat lingkaran terbesar yang adik-adik bisa. Lipat lagi menjadi 2 bagian, lalu gunting. Setelah itu adik-adik ambil beberapa kertas lipat berukuran kecil, buat lingkaran dengan ukuran yang berbeda-beda ya, lalu adik-adik gunting. Tempelkan masing-masing lingkaran seperti contoh. Setelah itu, tempelkan lingkarannya agak ke belakang ya, sehingga membentuk keong siput. Ambil sisa kertas lipat yang tadi, potong selebar 1 cm. Tempelkan di bagian depan seperti antena. Ambil kertas berwarna putih, buatlah 2 buah mata. Lalu tempelkan di atas antenanya. Nah, siput kita sudah jadi adik-adik. Jangan lupa tuliskan ayat hafalannya dan komitmen adik-adik untuk selalu taat dan percaya atas pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita. Yeay, aktivitas kita hari ini selesai, siput yang imut. Nah, adik-adik, kalau Tuhan saja mengasihi dan memelihara seluruh ciptaannya, apalagi kita. Kiranya
Aktivitas ini mengingatkan bahwa kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Bahkan kita percaya dan bersyukur Tuhan memelihara hidup kita. Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!